Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan juga guru penguji uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rina Permatasari, seorang guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Baitul Mutakin, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan pertama tahun 2025 di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dengan nomor induk mahasiswa 243222058. Pada hari ini, Rabu, tanggal 14 bulan Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan proses pembelajaran untuk keperluan uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Baitul Muttaqin di kelas 6 fase C dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis, materi tentang hadis tentang amal soleh dengan menggunakan model pembelajaran project based learning, metode pembelajaran window shopping, dan menggabungkan pendekatan pembelajaran teknologikal, pedagogikal, content and knowledge dengan pendekatan scientific juga dengan pendekatan diferensiasi based learning. Assalamualaikum. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allah Akbar. Alhamdulillah, semuanya sehat? Alhamdulillah. Baik, hari ini kita berjumpa kembali pada hari apa? Rabu, tanggal 14 Mei 2025 ya, pada pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, anak-anakku sekalian, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran, sebagai bentuk syukur kita kepada Sang Maha Pencipta, marilah kita sama-sama berdoa bersama-sama. Silahkan KM maju ke depan untuk menyiapkan doa terlebih dahulu. Istiadan siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ki, silahkan duduk kembali. Baik anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran, sekarang coba berdiri terlebih dahulu. Lihat pakaian kalian, rapikan dulu pakaiannya. Ya, laki-laki seragamnya dimasukkan
minta tolong jadi dirijennya? Anak-anakku sekalian, silahkan kalian berdiri. Siapa yang hafal hadisnya? Masih ingat? Saya, Bu. Coba Rizky. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasul. qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengabnu agama yang pertama amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bil aw waladin sholihin Ya dong. yad'ulah. Luar biasa, Iki hebat. Isi hadis itu tentang apa saja ya? Ada yang tahu tidak? Saya, Bu. Ya. Tentang sedekah jariyah bukan? Sedekah jariyah, bagus, betul. Apalagi? Ya. Ilmu yang bermanfaat. Wah, luar biasa Farhan, ilmu yang bermanfaat. Terus tentang apa lagi? Ya. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Oke, sekarang kita baca ya bareng-bareng hadisnya biar nggak lupa. Yuk baca semuanya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata banu adam inqata amaluhu illa min salatin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Rawahu Muslim. Artinya dibaca. Oke. Nah, coba sekarang kita belajar berpikir sejenak. Pernah nggak kalian merasa sedih ketika berpisah dengan seseorang yang kalian sayangi? Pernah. Apa yang biasanya kalian harapkan untuk orang tersebut setelah berpisah? Ya, betul apa? Diharapkan untuk bisa bertemu kembali. Diharapkan untuk bisa bertemu kembali. Terus apa lagi? Yang Rika? Harap bisa kembali. Bisa kembali bersama. Ada lagi yang lain? Coba yang kedua. Menurut kalian, apakah perbuatan baik yang kita lakukan di dunia ini akan terus memberikan manfaat setelah kita tidak ada lagi? Bisa? Bisa. Bisa. Contohnya seperti apa? Ilmu. Ketika kita memberikan ilmu, meskipun kita sudah tidak ada ataupun kitanya tidak bersama dia, pasti ilmu kita bisa digunakan. Ada lagi? Apa?
sedekah jariah. Iya, terus ada lagi? Baju. Oh, itu contohnya. Oke, betul ya. Baju seperti apa contohnya? Oh, baju diberikan kepada adik ya. Bajunya diberikan kepada adik. Meskipun kita tidak terus-terusan sama adik, bajunya bisa terus dipakai, betul nggak? Nah, lanjut nomor 3 ya. Sekarang bayangkan kalian memiliki sesuatu yang sangat berharga dan bisa terus memberikan kebaikan kepada orang lain meskipun kalian sudah tidak menggunakannya lagi. Benda apa itu ya? Atau perbuatan apa itu ya? Perbuatan baik seperti apa? Seperti kita memberikan uang. Misalnya memberikan uang kepada siapa? Kepada teman kita atau kepada orang fakir miskin. Meskipun kita tidak bersama dia, uangnya bisa mereka gunakan untuk kehidupan mereka, untuk makan, untuk apapun itu ya. Terus ada lagi selain memberikan bantuan? Bisa nggak dengan memberikan tenaga? Misalnya ya, ada orang yang korban kebakaran, kebanjiran, kita bantu beres-beres rumahnya ya, itu memberikan manfaat untuk mereka. Kemudian yang keempat, apa saja hal-hal baik yang bisa dilakukan seorang anak untuk membahagiakan orang tuanya? Coba. Kita anak-anak kan? Bagaimana kita agar bahagia orang tua itu? Membantu, mendoakan, menyayanginya. Apalagi? Membantu orang tua, oke. Terus apakah kebaikan itu bisa terus berlanjut? Meskipun orang tua kita sudah meninggal? Bisa. Seperti apa? Mendoakan. Meskipun orang tua kita sudah meninggal, jika kita terus mendoakan, maka akan terus mengalir kepada mereka. Nah, jika kalian memiliki ilmu yang sangat bermanfaat, apakah kalian akan menyimpannya sendiri? Atau mau membagikannya kepada orang lain? Membagikan. Kenapa mau membagikan? Supaya semuanya tahu dan mengerti tentang ilmu itu. Contohnya ketika kalian belajar di sekolah, teman kalian ada yang nggak ngerti, ada yang belum paham. Boleh nggak kita pahamin? Boleh nggak kita ajak tutor sebaya? Lingkup materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu masih tentang hadis tentang amal soleh. Tujuan pembelajarannya melalui model PJBL, peserta didik mampu menganalisis arti dan kandungan hadis tentang amal soleh untuk membangun sikap ikhlas, peduli, dan tanggung jawab terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari sebagai dasar memiliki kesolehan sosial sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Yang kedua, melalui model PJBL, peserta didik mampu menghasilkan karya tentang contoh-contoh amal soleh yang terkandung dalam hadis. Manfaatnya mempelajari materi ini, yang pertama, coba lihat apa? Oke, yang kedua. Yang ketiga. Pembelajaran hari ini modalnya yaitu yang pertama kita akan menggunakan model pembelajaran project based learning ya. Kemudian metodenya window shopping. Katanya menggunakan pendekatan saintifik. Strategi pembelajarannya kalian akan tanya jawab, diskusi kelompok, membuat karya, presentasi ya. Kemudian penilaiannya apa saja? Ada asesmen kognitif, asesmen psikomotor, dan asesmen kognitif dua-duanya. Sekalian, yuk kita lanjut, kita mulai ke kegiatan inti pembelajaran. Nah, sekarang kita nonton dulu yuk. Perhatikan film ini ya. Hari ini kita akan belajar hadis tentang amal soleh. Sebelum bahas hadis tentang amal soleh, pernah tidak kalian pikirkan apa sih tujuan hidup di dunia ini? Apakah untuk bersenang-senang? Boleh kalian mencatat poin-poin penting ya di buku. Anak-anak, kita hidup di dunia ini tidak selamanya. Akan ada masa kematian. Apabila telah datang kematian, maka berakhirlah waktu untuk beramal soleh.
Selama kita diberikan kesempatan hidup hari ini, jangan lupa digunakan dengan sebaik-baiknya. Berbanyaklah amal ibadah, perbanyaklah amal soleh untuk bekal kita di alam akhirat nantinya. Saat melihat kematian, semestinya semakin menyadarkan bahwa kita akan menyusulnya cepat atau lambat. Kematian memang misteri, namun setiap manusia sudah diingatkan bahwa kematian akan menjemputnya. Itulah sebabnya setiap ada kematian semestinya menjadi pengingat dan sarana muhasabah diri tentang bekal apa yang sudah kita persiapkan dan sudah sejauh mana amal soleh yang sudah kita lakukan. Tadi udah nonton kan ya? Nah sekarang kita jawab pertanyaan ini. Bagaimana kita dapat memahami lebih dalam tentang 3 jenis amal soleh yang tidak terputus pahalanya berdasarkan hadis Rasulullah SAW tadi? Coba, ya Nurul. Mempelajarinya. Terus apa lagi? Melaksanakannya. Ada lagi? Mencari informasi lebih lanjut. Oke, bagus. Kemudian yang kedua, apa saja contoh-contoh konkret dari sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, dan doa anak soleh dalam kehidupan sehari-hari? Coba. Siapa yang mau? Ya Husna. Oke, membantu ibu beres-beres di pagi hari. Terus siapa lagi? Ya Rizni. Membantu adik mengerjakan PR. Bagus. Terus siapa lagi? Ayo. Yang sedekahnya siapa yang mau jawab? Ya Adnan. Memberi uang kepada yang meminta-minta. Oh, memberi uang kepada orang yang meminta-minta. Bagus. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita mengidentifikasi dan mendokumentasikan contoh-contoh amal soleh tersebut dalam sebuah karya yang menarik dan mudah dipahami? Coba. Ya, siapa dulu ini? Sabira dulu coba. Mau videonya bagus. Ya, membuat poster bagus. Coba Fitri. Membuat jadwal amal sehari-hari bagus, hebat ya. Coba yang keempat, melalui karya apa saja kita dapat menyampaikan pemahaman tentang pentingnya amal soleh kepada orang lain. Coba karya apa? Ya Farhan, coba. Mempresentasikan karya kita. Oke, lanjut. Menyebarkan videonya di medsos ya. Sekarang gampil sistem medsos. Yang kelima, pertanyaan terakhir, apa pesan penting yang ingin kalian sampaikan melalui karya kita tadi tentang amal soleh ini sehingga dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan kebaikan? Coba Guntur, udah gatel dari tadi menjawab. Agar orang-orang bisa melakukan amal soleh. Agar orang-orang bisa melakukan amal soleh. Oke, ada lagi? Kampanye amal soleh. Ya, bagus sekali. Bagus semuanya. Tepuk tangan buat semuanya. Setelah menjawab pertanyaan tadi, sekarang kita akan mulai dengan kelompok kolaborasi. Di sini sudah Ibu tentukan kelompoknya ya. Kelompok ini Ibu tentukan berdasarkan satu, tingkat akademiknya, yang kedua tingkat atau gaya belajarnya. Ya, di kelompok satu ada Risa. Mana Risa coba? Iya, Risa. Kemudian Guntur. Iya, kemudian Zainal Arif, Husna, dan Sahra. Silakan kelompok satu nanti duduknya di sebelah sini ya. Nanti silakan kalian posisinya ganti. Kemudian kelompok dua, Nurul Aulia, iya, Rizni, oke, Erin, iya, Adnan, dan juga Farhan. Nah, kelompok dua duduknya di sebelah sini ya. Kemudian kelompok tiga ada Afika Aulia. Kan kalian duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Nah, anakku sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Sekarang ketua kelompoknya ada Lisa, ada Nurul, dan Afika ke depan untuk mengambil LKPD dan Chromebooknya. Silakan. Yuk, mari ke depan. Nah, ini ada karton untuk nanti kalian menempelkan karya kalian di Windows Shopee.
LKPD-nya sudah ada, produknya sudah ada. Silakan selamat mengerjakan LKPD dan mendesain produk. Kerjakan LKPD-nya terlebih dahulu ya. Baca petunjuknya, kerjakan sesuai dengan petunjuk di LKPD. Kemudian baca juga materi ajarnya. Tuh di sana ada materi ajarnya sudah Ibu berikan juga untuk menambah informasi. Nanti kalian bisa menambah informasi lainnya dengan menggunakan Chromebook ya, boleh melalui internet ya. Kemudian kalian boleh tentukan karya apa yang akan dibuat, apakah itu poster, infografis, mind map, atau apapun karya yang kalian imajinasikan boleh ya kalian buatkan. Bisa menggunakan manual dengan kertas ataupun bisa menggunakan Chromebook. Jangan lupa setiap kelompok bagi tugasnya masing-masing. Siap? Untuk auditori ya, yang pandai berbicara berarti terus lain kelompok menurut juga yang akan menjelaskan di window shopping misalnya. Terus misalnya ini Arinan sama Farhan yang akan nanti jalan-jalan melihat hasil karya orang lain karena mereka berdua kan gayanya kinestetik seperti itu. Dibaca petunjuk LKPD-nya semuanya dan materi ajarnya biar kalian paham harus mengerjakan apa. Di sini aja langsung di LKPD. Di sini kan kalian harus membuat sebuah karya. Nah, karyanya kalian baca dulu. Karena kalian kebetulan tentang anak soleh, kira-kira karya apa yang bisa kalian buatkan untuk mengkampanyekan anak soleh. Anak-anak sudah tergambar dari desain yang akan kalian buat sudah? Nah, kira-kira berapa lama tuh untuk membuat karya-karya kalian? Berapa kira-kira? 1 jam pelajaran. 1 jam pelajaran itu berarti 35 menit ya. Oh, kayaknya sepertinya terlalu lama. Berapa menit kira-kira? 20. Kalau 10 menit terlalu cepat ya? Ya, kita sepakati 20 harus selesai ya. Siap? Siap. Siap semuanya? Siap. Tepuk semangat dulu dong. Tepuk semangat. Ini kelompok 3 mau membuat apa saja rencananya? Pohon doa. Ya. Oke, silakan dikeluarkan ya. Baik, kelompok sedekah, kelompok 1 udah ada idenya mau buat apa tadi? Pembuatan pamflet donasi untuk pembangunan toilet dengan program sedekah pagi. Jadi pengumpulan uang 500 per hari setiap hari. Oh, bagus sekali. Terus apa lagi? Infografis tentang sedekah. Oke. Ya, buat nanti nempel karya-karyanya boleh digunting ya. Iya, kelompok sedekah coba. Udah buat apa itu? Wah, manfaat sedekah. Iya. Masukkan nama kelompok kotak donasinya. Udah kasih lubang kotaknya? Udah, oke sip, bagus. Yang ini buat apa yang ini? Donasinya. Apa tadi teh? Kelompok ini teh tentang infografis ya. Yang ini udah literasi ya. Coba lihat punya kamu literasinya. Wih, keren hasilnya. Terus kamu tentang infografis tentang apa? Berbagi ilmu. Membuat tentang belajar. Waktu baca kan. Pindah nih kamu di
mendatangkan pahala dan tiga kami dimulai besok tanggal 15 Mei 2025 per hari setiap pagi kalian mengumpulkan uang 500 di dalam ini. Pentingnya belajar. Pendidikan dan belajar adalah salah satu paket yang berkaitan untuk menjadikan kita lebih baik dan membuat kita berguna di masa depan. Dengan belajar, kita akan mampu menerjemahkan, memahami dan meneliti serta bisa lebih bijaksana dalam menyikapi segala sesuatu dalam kehidupan. Ya, betul, bagus. Apa pentingnya belajar? Nah, apa pentingnya belajar? Silahkan. Pentingnya belajar. Dengan belajar, kita akan mampu menerjemahkan, memahami dan meneliti serta lebih bijaksana dalam menyikapi segala sesuatu dalam kehidupan. Perkataan yang baik kepada orang tua dan di depan orang tua, termasuk cara menghormati orang tua, tidak congkak dan merendahkan orang tua, mendoakan orang tua, mendoakan agar orang tua senantiasa sehat, bahagia dan Kenapa kita harus menghormati orang tua? Mengapa harus menghormati orang tua? Tadi kalian sudah selesai melaksanakan window shopping ya, sudah melihat hasil karya teman-teman kalian, sudah mendengar penjelasan mereka terhadap karya mereka. Nah, coba sekarang kita evaluasi dan refleksi bersama kegiatan tadi ya. Coba, apakah karya kalian sudah menunjukkan contoh amal soleh sesuai dengan hadis? Sudah. Apakah semua anggota kelompok ikut bekerja dalam membuat karya tadi? Ya. Ada nggak yang diam-diam baik? Ada juga. Oke. Apa saja yang kalian kerjakan? Coba tadi. Apa saja yang tadi sudah kalian kerjakan? Membuat Poster, menempel poster, membuat infografis ya. Oke, terus mencetak juga oleh kalian kan tadi ya. Coba apa bagian yang paling seru saat membuat karya tadi? Nah, itu membuat poster Kak, serunya. Yang lainnya ada lagi? Menempelnya. Terus ada lagi? Mencetaknya. Oke. Apa kesulitan yang kalian hadapi saat membuat karya tadi? Coba, ada nggak kesulitannya? Mendesain karyanya, betul. Bingung ya menentukan desain karyanya yang bagus yang seperti apa ya. Tapi tadi bisa nggak diatasi? Bisa. Ya, meskipun kita kesulitan, tapi kita pasti bisa mengatasinya. Kemudian bagaimana perasaan kalian saat bekerja bersama teman kalian dalam kelompok tadi? Senang. Sekarang saatnya untuk uji pemahaman ya, karena kalian tadi udah mulai dari mendesain dan sampai dengan window shoppingnya. Nah, sekarang nih hasil belajar kalian hari ini bagaimana kita uji ya pemahaman kaliannya ya dengan tes normatif kognitif. Siap? Silakan ambil Chromebooknya masing-masing. Kalian nyalakan Chromebooknya, masukkan kuncinya, dan sekarang masuk ke link ini ya. Link untuk uji pemahaman ada di link Wordwall. Saya tadi sampai ke uji pemahaman. Nah, sekarang saatnya menyimpulkan dan pembuatan. Tapi sebelum menyimpulkan, Ibu di sini ada eksperimen terlebih dahulu. Yang di belakang bisa kelihatan nggak? Bisa ya? Bisa. Ini adalah sedekah jariah. Coba lihat. Ini satu kartu. Jika ibu goyangkan yang lain, bagaimana? Posisinya runtuh semuanya. Coba menurut kalian, jika ini dianalogikan dengan sedekah jariah, yang tadi
dari analogi tadi satu, ketika Ibu kita sedekah, terus nanti terusan sedekah. artinya ketika kita sedekah, maka amal sedekah kita itu terus-terusan mengalir sampai kapanpun. Yang kedua, coba perhatikan di sini ada lilin. Ya, ini lilin. Coba perhatikan. Jika ini ada dalam ruangan gelap, lilin ini kan akan menjadi cahaya ya, terang. Jika cahaya lilin yang satu akan membuat terang, bagaimana jika kita tambah dengan cahaya yang lain? Kita tambah lagi cahaya yang lain. Jika lilin ini dianalogikan dengan ilmu yang bermanfaat, maka maknanya apa ya? Saya Bu, Ya? ilmu menjadi cahaya bagi kehidupan kita. Ah. Meskipun cahaya dibagikan kepada orang lain tidak akan pernah berkurang seperti lilin. Berarti ilmu juga kalau kita bagikan kepada yang lain, ilmu kita tidak akan berkurang ya. Terakhir, ini airnya tenang. Diam. Coba ibu jatuhkan ini ke air. Bagaimana? Ada yang terjadi? Bergelombang. Betul. Sama seperti apa? Doa. Meskipun orang yang kita doakan, tahu nggak ketika kita mendoakan dia? Belum tentu mereka itu tahu ketika kita mendoakan mereka, tetapi ketika kita doakan akan memberikan efek positif bagi yang kita doakan. Ya. Dari kegiatan pembelajaran kita dari awal sampai akhir dan eksperimen ini, coba dapat disimpulkan apa ya kira-kira? Hadis tentang amal soleh mengajarkan kita bahwa amalan manusia akan terputus setelah meninggal. Hadis tentang amal soleh menjelaskan bahwa amalan manusia akan terputus setelah meninggal. Ya, betul. Kecuali 3 hal istimewa: sedekah jariah yang manfaatnya terus mengalir, ilmu yang bermanfaat bagi orang lain, dan doa anak soleh. Kecuali yang 3 tadi ya, sedekah jariah, ilmu bermanfaat, dan doa anak soleh. Ayo kita refleksikan, coba apa saja yang didapatkan dari materi ini? Ilmu tentang apa? Anak soleh, sedekah jariah, dan ilmu yang bermanfaat. Nah, materi apa yang masih sulit untuk dipahami atau dicerna? Ada nggak yang masih sulit? Enggak, alhamdulillah ya. Langkah apa yang akan kalian kerjakan untuk mengurangi kesulitan tadi? Mungkin ada yang masih rada pusing sedikit-sedikit nih, belum paham betul. Maka harus bagaimana? Mencari informasi lagi, berdiskusi kembali, belajar di rumah. Dari presentasekan, kira-kira berapa persen pemahaman kalian? Jadi ini 20, 40, 60, 80, 100% kira-kira. 90-an, 95. Ada yang di bawah 70 nggak kira-kira? Nah, tadi sudah Ibu nilai ya semuanya, hasil nilai kalian. Tadi masing-masing kelompok. Alhamdulillah, dari 15 orang yang hadir ini, ternyata untuk kelompoknya semuanya sudah sempurna. Bagus ya, nilainya sudah memuaskan ya, dan sangat memuaskan ya. Dan nilai terbaik jatuh kepada kelompok 2, sudah paling bagus. Kemudian kelompok 1 dan 3 juga tidak kalah bagus ya. Kemudian untuk nilai sehari-hari tadi yang uji pemahaman tadi ya, yang itu Ibu lihat masih ada anak yang di bawah nilainya 70. Ternyata ya ada yang nilainya 60. Di sini yang nilainya 60 ternyata masih ada Hasbi dan Sahra ya. Untuk Hasbi dan Sahra, jadi kamu harus remedial ya, sedangkan yang lainnya kalian masuknya ke pengajaran. Kalau remedialnya apa? Silahkan. Bagi kalian yang remedial, nih masih perlu pendalaman materi kembali ya. Mari kita bersama-sama mengulang kembali poin-poin penting tentang amal soleh itu. Boleh kalian bertanya, kita diskusi bersama Ibu ya di jam-jam lain, atau saling bertanya dengan teman kelompok kalian tadi. Nah, bagi kalian yang pertanyaan, maka kalian karena sudah
memahami materi dengan baik, tantangan selanjutnya apa? Kalian harus mencari lagi lebih banyak tantangan nyata tentang amal soleh ya. Kemudian bisa menginspirasikan program-program amal soleh tadi dan dilaksanakan di kehidupan kalian sehari-hari. Pembelajaran berikutnya, insya Allah kita akan menggali lebih dalam lagi manfaat dan hikmah yang terkandung dalam amal soleh. Bagaimana amalan ini mempengaruhi kehidupan kita dan juga kehidupan orang lain. Kemudian bagaimana cara menumbuhkan kebiasaan amal soleh ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Ibu harap kalian sudah membaca atau mencari materi informasi awal tentang topik ini sebelum minggu depan kita akan didiskusikan agar kalian sudah memiliki informasi awal ya. Alhamdulillah pembelajaran kita dari awal sampai akhir sudah selesai. Sekarang mari kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan membaca doa bersama-sama. Silakan KM pimpin untuk doanya. Istiadah siap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Beri salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang.